Shalom Alim, bisa namasya, salam waras, yang berpikir itu yang waras. Oke, kita akan belajar lagi apologetika. Kita harus mempertanggungjawabkan iman kita. Nah, eh, kali ini saya akan membahas suatu pernyataan yang sering dilontarkan kepada iman Kristen. Dan sebenarnya ini adalah pernyataan yang cukup basi bagi orang Kristen, tetapi masih ada saja ulah-ulah oleh saudara kita yang seberang menuduh kekristenan dengan gorengan-gorengan mereka. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tauhid atau keesaan Allah. Nah, kita melihat dalam sumber mereka dalam Al-Ikhlas 112 ayat yang pertama, ya, yang mengatakan katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nah, dan dari situ sering muncul tuduhan, ya, pertanyaan bahkan, apakah iman Kristen setuju dengan ayat tersebut? Apakah iman Kristen mengimani tauhid itu juga? Nah, jawabannya adalah 100% setuju. Nah, saya mengingatkan kalau sebelum Al-Quran turun diwahyukan kepada Nabi Muhammad, ya, Taurat dan Injil lebih dulu, dan Taurat dan Injil sangat jelas dan tegas, ya, mengajarkan bahwa Allah itu Esa. Nah, sering ketika kita memberikan penjelasan itu, mereka mulai mengembangkan pertanyaan-pertanyaan. Mana buktinya? Oke. Nah, jadi ketika kita memberikan respon, tanggapan, dan juga pembelaan iman kita, kita harus benar-benar memiliki sumber di dalam pernyataan kita. Oke, kita akan lihat langsung dalam Perjanjian Lama, dalam Taurat, ya, di mana tertulis dalam Ulangan 6 ayat 4 yang berbunyi Shema Israel Adonai Elehunu Adonai Ahad. Nah, yang artinya dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, sampai hari ini orang-orang Yahudi, ya, harus mengucapkan 3 kali, ya, dalam sehari mengumandangkan kata Shema Israel Adonai Elehunu Adonai Ehad. Itu harus 3 kali dalam sehari. Nah, dan di dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga yang berbunyi jangan ada padamu, ya, Allah lain di hadapanku. Nah, jadi jelas Taurat sendiri menyebutkan ketauhidan Allah, keesaan Allah itu. Nah, jelas ya, Taurat, ya, orang-orang Yahudi mempercayai hal ini, dan iman Kristen sama dengan iman yang dimiliki, kepercayaan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, bahwasanya Allah itu Esa, ya. Kekristenan percaya tauhid. Nah, terus mereka akan berkembang lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat orang Kristen, bagaimana caranya orang Kristen ini bisa terkecoh. Oh, Perjanjian Lama, kita serang Perjanjian Barunya. Oke. Nah, teman-teman, kita harus memberikan sumber juga dalam kitab kita, dalam Perjanjian Baru. Nah, dan kali ini kita akan melihat dalam Injil, yang dimana kita bisa mengambil dalam Markus 12 ayat 29, ya, yang berbunyi Ako o kurios ho theos haimone kurios hed esti. Nah, yang artinya dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, di sini Yesus sedang menyebutkan, ya, menyetir, mengarahkan kita, pandangan kita, pikiran kita
kepada Ulangan 6 ayat yang keempat. Ya, sebagai apa? Sebagai hukum yang terutama. Ya, tadi saya sudah sampaikan, dan ini ada di Injil, di kitab Perjanjian Baru kitabnya orang Kristen. Dan kita bisa lihat juga Markus 12 ayat yang ke-32. Ya. Ada tertulis, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia." Nah, di dalam terjemahan asli, ya, bahasa Arab terbitan Lebanon, itu kalimat terakhir dari ayat yang kita ambil tadi dalam Markus 12 ayat 32 ini berbunyi la ilaha illallah. Sekali lagi, la ilaha illallah. Nah, dan sama halnya, ya, bunyinya sama dengan yang tertulis di dalam 1 Korintus 8 ayat yang keempat, ya, tentang hal makan daging. Memang konteks ini, ya, persembahan berhala, ya, kita tahu yang berbunyi, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sekali lagi, tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Ya, ini dalam 1 Korintus 8 ayat keempat. Nah, dan perlu ditegaskan, kalimat terakhir dalam ayat ini juga bermakna sama, ya, yang diambil dalam bahasa Arab itu sendiri, yang berbunyi la ilaha illallah. Nah, jadi teman-teman, ternyata kalimat pertama dari syahadat yang sering digunakan oleh tetangga kita, sahabat kita orang Islam, sudah tertulis di dalam apa? Di dalam kitab suci Injil kita. Nah, dan itu lebih dulu ada, ya, sekitaran 500-600 tahun sebelum Islam lahir. Sebelum Al-Quran diturunkan, diwahyukan, diberikan kepada Nabi junjungan mereka. Pertanyaannya, kalau kita yang memiliki logika yang baik, pemikiran yang baik, mana yang lebih kuat argumennya? Mana yang benar-benar dibilang sumber otentik? Ya, apakah sumber yang telah ada sebelumnya atau sumber yang baru muncul dan mengklaim bahwasanya dia yang paling benar? Itu saja dari saya. Mari kita berapologetika. Salam waras, yang berpikir itu yang waras. Shalom.